wakil presiden dan presiden itu satu lembaga kepresidenan. Secara protokoler duduknya mesti sama. Itu secara yuridis. Kalau secara politis moral, Pak Prabowo ingin kirim pesan, ini selayaknya tidak jadi wapres, saya setuju. Jangankan didudukan di kursi Menko, diberhentikan pun saya setuju, saya bilang. Jadi ada situasi di mana kemungkinan kita juga harus antisipasi ekstra konstitusional. Dalam artian pergantian kepemimpinan yang tidak berdasarkan konstitusi tertulis. Sekarang kan seakan-akan haram itu oposisi. Sejak zaman Pak Jokowi mulai dirangkul itu Pak kandidat lawan pilpresnya. Seakan-akan itu temuan baru, enggak, itu merusak demokrasi. Yang menang di dalam, yang kalah di luar. Kontrol koalisi itu penting. Dan kalau seorang presiden sadar bahwa dia butuh kontrol, dia akan membuka ruang oposisi. Beliau tidak berpijak di bumi nih kakinya nih. Harus mulai kita turunkan. Bapak, Raja, kata si anak kecil, salah tuh orang-orang bilang Bapak pakai baju bagus. Bapak sedang telanjang. To the point aja. Surat pertama bilang memecat Gibran. Surat berikutnya masih bilang serupa. Seolah kata bisa mengganti aturan. Padahal kita tahu hukumnya punya jalan panjang. To the point aja. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan memecat Gibran ini, Prof. Denny? Ya, berhentikan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Tapi kan prosesnya tidak semudah kita seperti dalam menulis tulisannya Bang Denny. Karena kan harus lewat DPR dulu, MK, MPR kan panjang prosesnya. Itu hanya salah satu proses. Jadi kalau dalam pasal pasal 8 Undang-Undang 45 itu presiden atau wakil presiden itu bisa kosong karena 4. Pertama, mangkat. Kedua, berhenti. Ketiga, diberhentikan. Keempat, tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jadi yang tadi di-refer itu hanya yang diberhentikan. Jadi seorang presiden, wakil presiden itu bisa berhenti karena meninggal. Itu pertama. Yang kedua, karena berhenti. Berhenti sendiri itu maksudnya mundur. Itu nggak perlu pakai DPR, MPR, MK. Artinya pengajukan sendiri. Hari ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Mas Gibran, Mas Wapres, besok sudah bisa mundur. Proses tercepat berarti ya? Selain kalau datang azal yang itu lain lagi itu. Yang ketiga memang yang agak lama melalui proses politik persidangan politik hukum ya. Itu yang perlu DPR, MPR dan DPR, MK dan MPR. Yang terakhir tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu salah satunya karena sakit permanen. Jadi kenapa ini perlu? Karena memang ada jalan yang bisa cepat. Kalau saya bilang dua dalam surat saya, tahu diri dan tahu malu. Tahu diri ini kan kalau kita lihat surat pertama itu kalau nggak salah pada saat rame diperbincangkan bahwa Wapres Gibran, ya Mas Gibran ini duduk di jajaran menteri, bukan di kursi sederet dengan presiden yang biasanya. Ya di atas menteri si Menko, artinya menteri koordinator lah. Ya saya memang masuk dari situ mengatakan ini secara protokoler keliru, secara prinsip konstitusi juga salah, karena wakil presiden dan presiden itu satu. Lembaga kepresidenan. Secara protokoler duduknya mesti sama. Tidak boleh bahkan maju sedikit pun itu. Jadi sama selevel begitu, ya tinggal wakil presiden sebelah kiri. Saja. Tidak bersebelahan nggak apa-apa. Kalau di MPR kan duduknya berjarak tuh. Tapi tidak boleh maju atau satu lebih tinggi dari yang lain. Jadi itu protokolernya. Nah, tapi sebenarnya saya sambung. Itu secara yuridis. Kalau secara politis moral, Pak Prabowo ingin kirim pesan, ini selayaknya tidak jadi wapres, saya setuju.
Jangankan didudukan di kursi Menko, diberhentikan pun saya setuju, saya bilang. Jadi karena memang dari kacamata kami, saya paling tidak yang belajar dan mengajar hukum tata negara, terpilihnya atau peluang Gibran menjadi wakil presiden atau bahkan calon wakil presiden sekalipun itu sudah melukai skandal besar dalam sejarah ketatanegaraan kita melalui putusan 90 MK. Ya. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ya. Jadi bukan hanya diberhentikan, harusnya tidak dari awal maju. Oke. Begitu. Karenanya better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk melakukan koreksi atas ini dosa kolektif bangsa kita. Jabatan wakil presiden itu jabatan yang sangat strategis, sangat penting untuk diisi dengan cara-cara yang melanggar konstitusi ataupun oleh pribadi yang mungkin belum waktunya. Bukan tidak ada haknya ya, tapi kan ada tahapan-tahapan proses normal untuk sampai pada level sedemikian tinggi. Kita menghormati jabatan itu sehingga pada tempat itu harus didudukkan orang yang memang layak dan punya wibawa duduk di situ. Ya, tapi kan kalau melihat sejarah ada presiden yang menyatakan berhenti, yaitu Pak Harto. Kemudian baru satu ya menyatakan berhenti. Iya. Nah, tapi kan didahului oleh sebuah gerakan massa yang sangat besar yang memaksa beliau untuk menyatakan berhenti. Ya. Apakah situasinya harus seperti itu? Selain tadi dapat hidayah ya. Jadi harus ada sesuatu yang memaksa beliau untuk berhenti. Ya, kalau bicara bagaimana prosesnya berhenti, ya bisa saja secara internal, bisa saja secara eksternal ya. Oke. Ya. Kalau bicara internal hidayah, memang mungkin agak sulit membayangkan. Nah, kan? Agak sulit mengukurnya. Kalau secara eksternal, ya suatu rezim itu tumbang dalam surat saya yang lain, Mas. Itu saya bilang ada tiga. Tiga sebab tumbangnya rezim. Ya. Satu, krisis ekonomi. Dua, skandal publik. Paling kelihatan kalau ada korupsi. Yang ketiga, skandal pribadi. Tiga ini dalam banyak sejarah kekuasaan bisa bergulir menjadi tumbangnya satu rezim. Nah, saya merasa perlu untuk menyampaikan ini ke publik, kepada khalayak. Karena kalau krisis ekonomi sekarang juga sudah mulai ada bibit-bibitnya. Kemarin kan krisis kurs 98 itu bergulir menjadi krisis moneter dan seterusnya, akhirnya 16.000 akhirnya mendorong satu krisis politik, pergantian Pak Harto. Nah, ini sekarang sudah 18.000 sebenarnya. Iya kan? Turun naik lah ya. Iya. Turun dikit, naik lagi. Artinya kalau kemudian ini tidak hati-hati, potensi krisis ekonomi yang mendorong kepada krisis politik itu mungkin, sangat mungkin. Krisis, yang kedua skandal publik. Kalau kita bicara korupsi, ada di mana-mana ini korupsi sekarang. Tiap hari ada. dan dalam surat yang lain, yang saya kasih judul Prabowo orasi, Febri korupsi, saya bilang ada 4 epicentrum yang berpotensi menjadi pusat korupsi. Ini sebenarnya sejak zaman Orde Baru saya sampaikan nih. Yang pertama adalah istana, yang kedua dulu cendana, senjata, pengusaha naga. Ya, itu saya ingat di tulisan Abang dalam sebuah buku yang sampulnya putih, lupa saya judulnya. Negeri para mafioso. Ya, itu yang diberikan ke saya waktu itu. Nulis. 2008 ya? Iya. Istana adalah pintu depan kekuasaan. Ini tidak berarti simbol gedung itu, ini pintu depan kekuasaan. Cendana atau sekarang mungkin Wijaya Chandra, Kertanegara, itu pintu belakang kekuasaan, di mana kemudian godaan bisa datang ke kerabat, keluarga, orang nomor satu. Senjata bukan hanya aparat, tapi penegak hukum. Karena itu orang yang punya hak untuk menyidik, menyelidik bisa meras. Jaksa itu kan singkatan pajak yang memaksa katanya. Yang keempat pengusaha naga, oligarki. Sekarang ada haji. Jadi ini
ini semua adalah orang-orang di sekitaran kekuasaan. Kalau Pak Prabowo mengatakan tidak boleh ada yang untouchable, tidak bisa disentuh, maka sebenarnya untouchable itu biasanya berlindung di balik jubah kepresidenan. Itu sebabnya kita harus hati-hati betul dalam situasi seperti ini nih. Kemungkinan adanya pergantian kepemimpinan itu bukan mustahil. Nah, saya secara yuridis ketatanegaraan paham bahwa kalau presiden itu kemudian jatuh, maka wakil presiden yang naik. Yeah. Ini kan problematik kita. Yeah. Saya rasa untuk jadi wakil presiden saja bermasalah, apalagi menjadi presiden. Karena itu dalam keyakinan dan pandangan saya, sebelum ini terjadi harus ada antisipasi. Jangan sampai kita melakukan kolektif kebangsaan lagi, dosa kolektif kebangsaan lagi. Tiba-tiba pada saatnya, siapa tahu terjadi, Pak Prabowo kemudian jatuh, apapun penyebabnya, ya yang maju sebagai presiden kita punya Gibran Rakabuming Raka, itu konstitusional. Padahal tadi sudah sangat jelas banyak isu-isu yang harusnya bisa menyebabkan beliau jangankan jadi wapres, jadi calon wakil saja tidak sah begitu. Itu sebabnya saya merasa punya kewajiban moral untuk ya menulis. Karena kalau dalam Islam, dalam hati itu selemah-lemah iman. Ya. Saya ngerasa ini diam dan dalam hati aja nggak cukup. Rasanya ikut berdosa nih kalau cuma dalam hati. Paling tidak, saya kemarin minggu lalu ketemu Pak Amin Rais, paling tidak kita yang pendidik ini, ya bisalah nulis, bisalah menyampaikan secara lisan. Itulah yang menyebabkan saya dalam hari-hari ini agak rutin menyampaikan surat-surat kepada Pak Prabowo. Harapannya, ya mungkin bisa didengar, mungkin dipertimbangkan. Kalaupun tidak merubah keadaan, kewajiban untuk menyampaikan satu ayat sudah saya laksanakan. Sudah gugur kewajiban? Paling tidak ini tulisan ini menjadi salah satu pedang untuk berjuang lah.